teman-teman bertanya bagaimana pemerintah daerah di Indonesia mendapatkan dana untuk membangun infrastruktur, memberikan layanan publik dan menjalankan program pembangunan. Nah, jawabannya terletak pada sistem transfer daerah dengan melalui mekanisme pemindahan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadi tulang punggung pelaksanaan otonomi daerah. Transfer daerah ini bukan sekedar pembagian uang, tetapi strategi cerdas untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara. Bayangkan jika hanya Jakarta yang memiliki sumber daya finansial melimpah, sementara daerah lain kekurangan dana. Tentu kesenjangan akan semakin menganga. Sistem ini terdiri dari 5 komponen utama yang masing-masing memiliki peran khusus. Yang pertama yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur pengeluarannya sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua itu dana alokasi umum, yang berperan sebagai penyeimbang di mana daerah dengan kapasitas fiskal rendah mendapat porsi lebih besar, minimal 26% dari penerimaan negara dialokasikan untuk ini. Yang ketiga, dana alokasi khusus, diberikan untuk program-program prioritas nasional seperti pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, dana desa khusus, yang memfokuskan pembangunan hingga level grassroots, memungkinkan desa mengelola pembangunannya secara mandiri. Dan yang terakhir, dana bagi hasil, yaitu untuk menerapkan prinsip keadilan di mana daerah penghasil sumber daya alam mendapat bagian lebih besar dari hasil yang mereka hasilkan. Sistem transfer daerah ini mencerminkan semangat gotong royong dalam skala nasional. Daerah kaya membantu daerah yang kurang mampu, sementara setiap daerah tetap mendapat kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Inilah wujud nyata dari cita-cita pemerataan pembangunan yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman semua, dari video yang telah ditampilkan tadi, kita dapat menyimak tujuan dari sistem transfer daerah. Tujuan sistem transfer daerah yang ada di Indonesia ini adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan sistem pemindahan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah sebagai tulang punggung pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola pengeluarannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Sistem ini dirancang sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kesenjangan pada daerah yang memiliki finansial berlimpah dengan daerah yang kekurangan dana. Nah, dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, saya mengambil satu contoh nyata transfer daerah di Indonesia. Salah satu contohnya bisa kita lihat pada program dana desa yang mulai digulirkan sejak tahun 2015. Pemerintah pusat mentransfer langsung anggaran dari rekening pemerintah desa dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya pada tahun 2023 di Desa Ponggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mereka menerima transfer dana desa lebih dari 1 miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, penyediaan air bersih, serta pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa ataupun yang bisa disebut BUMDes. Transfer daerah memberikan bukti nyata di mana akses transportasi masyarakat lebih lancar, meningkatkan kualitas hidup dan terciptanya peluang usaha baru. Dari kasus tersebut membuktikan bahwa transfer daerah, khususnya dana desa, menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, mempercepat pembangunan lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Nah teman-teman semuanya, dari video animasi yang sudah kami tampilkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya sistem transfer daerah merupakan manifestasi nyata dari semangat gotong royong yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui 5 komponen utamanya yang terdiri dari desentralisasi fiskal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa, dan juga dana bagi hasil. Sistem ini berhasil meningkatkan mekanisme yang adil dan berimbang dalam distribusi keuangan negara. Sistem ini juga memungkinkan negara maju untuk membantu negara yang kurang mampu dengan tetap membiarkan kedua negara untuk berkembang sesuai dengan potensi dan juga keunikannya masing-masing. Jadi teman-teman semua, sistem transfer daerah bukan hanya sekedar pembagian uang saja, melainkan instrumen strategis yang membantu meningkatkan cita-cita dan juga mewujudkan pemerataan pembangunan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih